Perkenalkan, nama saya Meitriani Zeka, NIM 856094423. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya mata kuliah filsafat, yaitu tentang pilar-pilar pendidikan dan relevansinya di era digital menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi latar belakang pilar-pilar ini itu perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk dunia pendidikan, pemanfaatan internet, media sosial, kecerdasan buatan, dan berbagai platform pembelajaran digital memberikan peluang luas bagi peserta didik yang memperoleh informasi pengembangan pengetahuan. Namun, kemudahan akses tersebut juga menghadirkan berbagai tantangan, seperti penyebaran informasi yang tidak benar, menurunnya interaksi sosial secara langsung, serta resiko penyalahgunaan teknologi. Dalam menghadapi tantangan tersebut, pendidikan tidak hanya bertugas mengembangkan kemampuan akademik, tetapi juga membentuk karakter, etika, dan tanggung jawab peserta didik dalam memanfaatkan teknologi. Pemikiran pendidikan yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantara tetap relevan sebagai landasan dalam penyelenggaraan pendidik di era digital. Melalui prinsip Ingarsa Sung Tulada dan Ingmadia Mangkarsha dan Tutwuri Handayani, guru dan orang tua dapat berperan sebagai teladan, pembimbing, sekaligus memberi motivasi bagi peserta didik. Oleh karena itu, memahami pilar-pilar pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara dan relevansinya di era digital menjadi penting untuk mewujudkan proses pendidikan yang mampu menghasilkan generasi yang tidak hanya cerdas dalam menggunakan teknologi, tetapi juga memiliki karakter, kreativitas, dan tanggung jawab sosial yang kuat. Makna dari pilar pendidikan itu yaitu dasar atau fondasi yang menopang sistem pendidikan agar tetap memiliki arah dan tujuan. Yang fungsinya ada 3. Yang pertama, membentuk karakter peserta didik. Yang kedua, menjadi pedoman dalam proses pembelajaran. Yang ketiga, menyiapkan generasi yang berkualitas dan berdaya saing. Ingarso Sung Tulodo atau di depan pemberi teladan, peran guru dalam hal itu ada 3 bagian, yaitu menjadi contoh yang baik bagi peserta didik. Yang kedua, menunjukkan etika dalam penggunaan teknologi. Yang ketiga, menanamkan nilai moral dan karakter. Ingmadia Mangkukarso atau di tengah membangun semangat, guru juga berperan dan ada 3, terbagi 3. Yang pertama, menjadi motivator bagi pendidik, menciptakan pembelajaran kreatif yang menyenangkan. Dan yang ketiga yaitu membimbing siswa dalam belajar digital. Tutwuri Handayani atau di belakang memberi dorongan. Guru berperan yaitu memberi dukungan dan arahan kepada pendidik, mengembangkan kemandirian siswa, membantu siswa berpikir kritis dan bertanggung jawab. Relevansinya di era digital ada beberapa hal, yaitu membentuk karakter peserta didik. Kedua, meningkatkan literasi digital. Ketiga, mengembangkan kreativitas dan inovasi, mendorong pembelajaran mandiri, dan memperkuat peran guru sebagai pembimbing. Kaitannya dengan filsafat ilmu atau pendidikan inklusif, yaitu secara ontologi membahas hakikat pendidik inklusif yang memandang setiap peserta memiliki hak dan potensi yang sama untuk berkembang tanpa diskriminasi. Sedangkan epistemologi membahas cara menyusun strategi, pembelajaran dan metode yang adaptif
untuk mengakomodasikan berbagai kebutuhan belajar peserta didik. Dan yang terakhir yaitu aksiologi, membahas nilai-nilai etika dan sosial dalam mendidik inklusif, termasuk menanamkan toleransi, empati, dan penghargaan terhadap keberagaman. Peran filsafat ilmu dalam pendidikan ada berbagai hal. Yang pertama, memberikan landasan berpikir ilmiah, membantu mengembangkan kurikulum dan metode pembelajaran, menumbuhkan berpikir kritis, logis, dan reflektif. Kemudian membentuk karakter dan etika dalam penggunaan ilmu dan teknologi, mengarahkan pemanfaatan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab. Dan dari atas dapat kita simpulkan bahwa pilar pendidikan Ki Hajar Dewantara tetap relevan di era digital. Pendidikan harus menyeimbangkan teknologi dan pembentukan karakter. Ontologi, epistemologi, dan aksiologi menjadi dasar filsafat ilmu pendidikan. Pendidikan bertujuan menghasilkan generasi yang cerdas, berkarakter, kreatif, dan bertanggung jawab. Sekian materi saya yang saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Yahoo.